Nama Suwarto, umurnya 35 tahun. Nama saya Sriono, umur saya 58 tahun. Saya Khalid Robani, asal saya dari warga sini, warga Mojogedang. Umur saya 27 tahun, pekerjaan saya adalah petani milenial. Asalnya daerah sini aja, Ngampel, Gentungan, Mojogedang. Pekerjaan selain pekerjaan utama yaitu bertani, boleh dikatakan juga sebagai swasta. Saya juga asli sini, penduduk sini, cikal bakalnya di sini, putra daerah sini. Sejak kecil di petani, ya memang kayak ginilah kehidupan petani. Memang seorang petani itu dalam organisasi apapun kesulitan. Kemudian di tahun 2009 kebetulan pemerintah lagi langkah-langkahnya pupuk. Lantas kita anak-anak muda membuat pupuk buatan, pupuk kandang-kandang, kita buat pupuk organik. Harapan kami, karena selama ini petani dalam pendapatan income data per bulan pertama tidak mencukupi kalau untuk kebutuhan sekolah dan lain-lain tidak mencukupi. Makanya kami mengadakan pertanian secara organik, maksudnya untuk mengurangi kos atau pengeluaran. Kebetulan kami matur di depan tahun 2009 adalah kelangan pupuk. Dengan kelangan itu petani bisa mandiri, bisa berdaya secara alami, karena pupuk tidak ada, sehingga kita memberdayakan sumber-sumber organik yang ada di sekitar kita untuk buat pupuk. Alhamdulillah di tahun 2015 sudah tersertifikasi. Namun demikian pemasaran masih kesulitan, belum ada pasar yang menjanjikan. Lantas kemudian ada teman dari Solo juga, teman SDM dulu, dia juga lembaga swadaya masyarakat bergerak di bidang sosial, bergerak di bidang marketing pemasaran, kemudian menjalankan pupuk beras dari kelompok sini. Dan hamparan ini adalah seluas 22 hektar. Alhamdulillah sudah tersertifikasi 4 kali. Karena masa tinggal batu adalah 3 tahun. Sudah 4 kali sertifikasi. Sejarah mengapa pilihan bertani organik itu menjadi salah satu pilihan, karena selain bertani, saya sendiri juga beternak. Mengapa demikian? Boleh dikatakan itu pertanian terpadu. Selain mengandalkan dari hasil pertanian, juga mengandalkan dari salah satu peternak, yaitu selain pertanian itu limbahnya tidak dimanfaatkan, maka dengan memilih peternak, limbah dari pertanian itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Maka dari itu pertanian organik bukan menjadi salah satu pilihan, tapi juga harus ada keseimbangan antara bertani dengan berternak. Kalau kebijakan pemerintah alhamdulillah sudah tercium oleh Kabupaten dengan kelompok tani ini, karena di Karanganyar adalah pertama organik ada desa Pereng. Kebetulan waktu itu binaan Pak Suntoro itu loh, yang ayah tanah itu Suntoro, dan Pak Suntoro kenal dengan teman-teman, akhirnya Pak Ketua Pereng mengajak sini berkembang. Kalau ke Pereng karena vakum, karena hanya seorang tokoh, tidak diikuti dengan pemuda-pemuda. Kalau sini kita Om Hasim tadi yang Pak Ketua, kan kami di sini adalah pelindungnya kelompok tani ini. Kami mengajak anak muda yang putus sekolah, kami kumpulkan, ada kurang lebih ada 22-an. Pokoknya satu kelompok, itu hampir kelompok itu ada 36 kelompok, yang notabene adalah separuh lebih adalah anak muda. Harapan kami anak muda yang cekatan tanggap terhadap permasalahan. Kemudian kalau aja bicara IT, dia dikit-dikit banyak lain dengan orang-orang yang di atas seperti saya ke atasnya nggak tahu IT, sehingga anak muda yang kita gandeng untuk mengembangkan pertanian yang kayak gini. Ya, karena emang saat ini jarang sekali sih pemuda apalagi seumuran saya memilih untuk bertani, karena saya dari kecil
ikut bapak, dan bapak seorang petani juga. Kenapa saya tidak memilih bekerja di pabrik ataupun di yang lainnya? Karena saya sudah berpengalaman juga di luar, jadi pekerja ikut orang, di pabrik juga pernah merasakan. Tapi yang paling nyaman untuk di hati saya itu di pertanian, karena sangat menyenangkan. Pertama, kita tidak terikat dengan waktu, dengan siapapun, kita bebas berkreasi, beraktivitas apapun kita bebas. Dan pertanian itu mungkin dipandang sebelah mata oleh anak-anak muda zaman sekarang karena kotor dan lain sebagainya. Karena udah tidak zamannya juga pertanian sekarang itu berkotor-kotor ataupun yang tidak mengenakan. Karena ini sangat mengenakan. Karena apa? Pertanian sekarang ini beda dengan pertanian yang dulu-dulu kala. Kita bisa sistem organik ataupun hidroponik dan lain sebagainya, itu sangat menyenangkan. Dan pertanian sendiri itu hasilnya tidak kalah dengan pegawai-pegawai swasta yang lain. Itu alasan saya untuk menjadi petani. Kalau mengingat kebutuhan sekarang ini, tercukupi atau tidak tercukupi itu tergantung individu masing-masing. Yang jelas bagi kami sebagai petani organik itu secara istilahnya itu puas dengan pengolahan lahan yang tidak merugikan tanah, ramah lingkungan. Itu secara istilahnya itu apa ya Mas ya? Secara itu puas gitu loh, dengan perilaku petani itu puas. Jadi petani yang tidak merugikan lingkungan, tidak mencemari lingkungan itu puas dengan adanya petani organik ini. Nah, secara ekonomi ya mungkin bisa dikatakan lebih ada kemajuan daripada petani konvensional. Soalnya apa? Harga berasnya sendiri itu ada selisihnya, lebih tinggi harga beras yang organik. Terkait dengan apa yang sudah disubsidi oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi maupun pusat sudah banyak, Pak. Ada rice mill, ada Alsintan, traktor, hand traktor, kemudian mesin pupuk sudah dikasih. Itu sudah, alhamdulillah, kalau Pak sudah banyak yang di cover dari APBD maupun APBN. Kendala dalam bertani organik itu kalau sudah berjalan insya Allah tidak ada kendala. Namun akan tetapi awal dari pertanian organik itu banyak sekali kendalanya. Pertama, kita pasti ada kendala, semua pekerjaan pasti ada kendala. Di pertanian sendiri awal-awal kita banyak sekali sih kendala awal untuk penyediaan benih, pupuk ataupun pemasaran. Awal kita juga sulit untuk pemasaran, tapi alhamdulillah saat ini pemasaran sudah lancar, bahkan sampai berkurang untuk stoknya. Untuk yang di lahan sendiri mungkin pupuk, karena kita ternaknya kurang begitu banyak, kita mengandalkan ternak sendiri. Ya, pupuk kita agak kurang itu untuk kendalanya, tapi untuk saat ini bisa tertangani karena kita bisa saling bekerja sama dengan peternak yang lain. Untuk sisa kotorannya itu kita manfaatkan untuk di lahan sendiri. Pemupukan itu yang jelas 2 kali bahkan 3 kali lebih berat daripada bertani konvensional. Sebabnya apa? Untuk pupuknya itu jumlahnya lebih banyak, sedangkan jumlahnya lebih banyak itu otomatis dalam biaya pemupukan itu lebih banyak juga. Soalnya apa? Biasanya kalau petani konvensional itu mungkin pemupukannya 1 kintal atau 1,5 kintal, sedangkan dengan petani organik itu bahkan bisa mencapai 1,5 ton atau lebih dari 2 ton untuk pemupukan saja. Itu kendala pertama. Kedua, dari awal petani organik itu awalnya itu memang penghasilannya itu menurun. Misalkan dari petani biasa itu pendapatan kotornya mungkin per 1.000 meter itu mendapatkan 6 kintal atau 7 kintal, sedangkan mulai awal petani organik itu bahkan mungkin berkurang 4 kintal saja dapatnya. Kendalanya itu. Selain itu mungkin dari
pertanian organik itu kan tidak boleh menggunakan misalkan hama tikus untuk meracuni tikus juga tidak boleh. Untuk pestisida misalkan kena hama itu pestisida kimia juga tidak boleh, itu kendalanya. Tapi setelah berjalan beberapa kurun waktu untuk kendala-kendala itu bisa diatasi. Misalkan dengan hama tikus itu disediakan perangkap. Untuk hama-hama penyakit itu kita sendiri juga menggunakan pestisida nabati, sehingga dalam pertanian organik untuk saat ini mungkin kendalanya sudah bisa diminimalisir. Nah, alhamdulillah untuk sini gagal panen terkait dengan tikus itu belum ada yang total 100% belum. Mereng pun jarang sekali. Alhamdulillah dengan dulu sering sebelum organik kita serangan mereng itu sering terjadi. Hampir 90% total gagal panen terjadi. Namun tikus ya paling masih dikasih sisa, yang paling yang tepi-tepi. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin kita 1 tahun yang lalu kita dibandingkan Demak ke mana ya, desa mana ya, Demak untuk belajar dibanding terkait dengan Tito Alba ini. Lantas setelah dari sana sudah praktek membuat ini pemberantasan tikus secara alami. Kita tidak membunuh, tapi sudah kita mendatangkan predatornya dari Demak. Sudah ini sekitarnya sudah ada 15-an rubah-rubah seperti ini. Alhamdulillah ini kan tidak ada ya serangan kan, alhamdulillah ini sudah tidak ada. Dan sejak ada organik sudah 12 itu tikus sudah masih bisa di bawah ambang ekonomi. Kalau misalkan masih untung. Kecuali yang pupuknya, obatnya kimia memang ada serangan wereng itu karena musuh alaminya kan semua terbunuh. Alhamdulillah sejak 12 bulan sampai sekarang orang sini enggak ada. Alhamdulillah. Ada kalaupun ada hanya enggak seberapa lah, berapa pohon enggak ada 5% yang organiknya lah. Tapi yang non organik yang sebelah sana blok ada blok tengah blok itu langsung kayak terbakar itu ada. Tapi ya enggak semuanya. Harapan kami kalau sudah tersentuh karena petani mandiri tidak akan ketergantungan dengan program-program pemerintah dengan kaitan dengan pupuk. Apalagi pupuk sudah subsidi dihapus dan akhirnya petani bisa ke alam atau kembali ke alam ini, pupuk organiknya ini. Kalau cara hitung-hitungan ekonomi adalah menguntungkan sekali. Sudah tidak beli pupuk, tidak beli pestisida, kita bisa bikin buat apa yang ada di sekitar kita manfaatkan sisa-sisa yang ada di sekitar kita untuk buat pupuk. Dan ini juga karena pertanian secara umum ada pertanian, kehutanan, perkebunan. Ini kan namanya diversifikasi. Jadi saling terkait. Ada pertanian tadi kita organik tidak lepas dari peternakan. Kita sudah banyak sapi-sapi, tiap kakak paling tidak sudah punya sapi satu. Minimal satu, di sekitar kita sudah punya. Pada umumnya sudah punya semua. Ada yang 3, ada yang 4. Nah pupuknya dibuang ke sawah. Nah harapan kita ke depan ya di daerah ini ada gazebo, kemudian nanti ada rumah yang di tengah diletak di sawah, nanti kalau bisa sapinya di situ, makanya nggak usah bawa pulang, nanti di situ termasuk perikanannya ada, paling nggak ya ada nila, ada lele di sekitar gazebo ataupun bahasanya duluan gubuk mas, untuk istirahat nanti bernyangkul istirahat di situ, untuk makan di situ nanti. Nah itu kan bisa diberkati tercukupi. Perikanan terjangkau, tercukupi, peternakan tercukupi, pertanian pangan, berasnya tercukupi. Nah, tanaman kebunan di sekitar rumah juga digerakkan tanaman-tanaman kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Masa dari wong desa bayam tuku, kangkung tuku kan ya mustahil ya. Makanya di sekitar tanaman sekitar rumah kita sudah dimusyawarahkan tiap pertemuan selapan sekali, bahasanya 1 bulan lebih 5 hari kan 18. Itu kita ngumpul bahas kebutuhan. Mungkin ini malah ada program dari desa, namun ya dari kampung sebelah akan membuat bibit-bibit untuk tanaman sayuran yang dipot nanti. Ini baru proses pembibitannya. Ada dana dari desa sekitar 55 juta untuk pembibitannya.
Dan ini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sendiri. Harapan kami sebagai seorang petani kepada pemerintah, yaitu bagaimana pemerintah itu bisa memfasilitasi kebutuhan dari pertanian organik. Karena apa? Dengan adanya pertanian organik ini tidak mengandalkan dari pupuk-pupuk kimia, pestisida kimia. Ini tidak mentergantungkan dari hal-hal yang istilahnya itu dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga petani organik itu bisa mandiri. Maka dari itu kepada pemerintah supaya bisa melengkapi istilahnya itu kebutuhan dari pertanian organik itu sendiri. Memang kami harapan cuma satu, Bapak Bupati punya kebijakan membeli beras-beras petani yang sudah terorganisir ini, sehingga ada semangat baru, ada greget baru daripada ke pabrik. Apalagi sekarang zamannya gini kan, petani akhirnya kita nggak jauh-jauh ke sana-sana membangun pertanian secara kesimpulan tadi. Utamanya beras dibeli oleh kabupaten sendiri, sisanya baru keluar. Sementara ini ya ada yang ke Kediri, ada yang ke Surabaya, namun masih sisa. Apalagi Pak Bupati ini punya program yang BUMDes-nya BUMDes sama. Itu sekarang yang tersertifikasi sudah 250 hektar. Nanti kan tidak mampu. Untuk harapan saya sendiri sih untuk pemerintah, kita ingin sekali pemerintah itu mendirikan gudang-gudang pupuk yang organik, bukan yang kimia terus yang digencar-gencarkan dari provinsi maupun dari pusat. Karena pupuk kimia sendiri menurut saya itu tidak efektif, karena apa? Merusak tanah itu yang paling fatal sekali. Pemerintah juga harus benar-benar menangani gimana untuk kelanjutannya pertanian ini. Dengan adanya organik ataupun gudang-gudang pupuk organik di desa-desa maupun di wilayah pertanian itu sangat mendukung untuk pertanian organik. Untuk kepada petani milenial organik, selain kita mengandalkan istilahnya itu otot atau tenaga, bagaimana seorang petani milenial itu bisa memasarkan produk-produknya lewat medsos atau online itu, sehingga bagaimana seorang pemuda itu memasarkan produk-produk organiknya itu melalui media sosial, sehingga kita gampang mengaksesnya. Harapan kita untuk Mas, kita generasi kita kan sekarang jadi petani kok malu pada umumnya loh, kecuali yang anak-anak di anak kelompok itu sudah terbiasa. Namun harapan kami anak muda kita kepingin kembali ke zaman nenek moyang dahulu, kembali sistemnya, programnya, karena dengan organik alam akan kembali subur kembali. Tidak dengan pupuk kimia terus, sehingga tanah, keseimbangan tanah akan terjaga, ekosistem tumbuhan tanaman akan terjaga karena organiknya tadi. Harapan itu. Namun gitu, kendalanya masih susah mengajak mereka karena petani itu gengsi, idealnya kotor kan gitu, kotor. Apa tadi petani ini karena ada mungkin pemerintah juga ini sudah terangkat dengan adanya ini kegiatan ini, sedikit ada 1-2 tahun daripada ke pabrik, ya lebih baik kita ajak masuk ke pertanian ala organik ini. Untuk para pemuda-pemuda, khususnya untuk warga anak Indonesia sih, jangan malu jadi petani, karena bapak dulu juga petani, dan petani saat ini tidak dipandang sebelah mata lagi, karena anak muda bebas berkreasi maupun bertani. Katakanlah bukan tani otun, bukan tani seperti yang dulu. Kita kemas sedemikian rupa untuk pertanian Indonesia lebih maju, karena kedepannya siapa lagi yang mau meneruskan lahan-lahan pertanian ini kalau bukan kita semuanya. Apa mau kita jual ke orang asing dan kita menjadi budak dari orang asing? Jangan sampai. Mari kita rawat bumi ini dari nenek moyang kita selamatkan lagi, kita hijaukan lagi bumi Indonesia ini.